Bulan Juli 2025, saat itu kami masih tinggal di São Leopoldo. Musim dingin di selatan Brazil selalu punya suasana yang berbeda. Udara terasa lebih hening, langit seringkali biru jernih. Hari itu sebenarnya sederhana. Kami hanya berencana jalan-jalan santai ke Morro Reuter, melihat suasana kota kecilnya, menikmati udara sejuk dan pemandangan hijau khas selatan Brasil. Morro Reuter adalah kota kecil yang dikelilingi pegunungan indah. Jalan menuju ke sana berkelok lembut, melalui jalur romantis yang disebut Rota Romantika. Disajikan daun-daun platano yang sudah mulai mengering, yang harmoni memayungi jalan raya, dengan pemandangan hijau yang menenangkan mata. Di kejauhan garis pegunungan berdiri seperti penjaga alam, dan pegunungan biasanya terlihat lebih tegas, lebih dramatis, seperti lukisan alam yang sedang dipamerkan. Tenang, kokoh, dan setia. Kami menyetir perlahan, tidak terburu-buru. Hanya percakapan kecil di dalam mobil dan musik lembut yang menemani perjalanan. Kadang saya merasa momen paling romantis bukanlah makan malam mewah atau perjalanan jauh ke luar negeri, tetapi perjalanan sederhana seperti ini. 2 orang, 1 arah, dan 1 waktu yang dibagikan bersama. Tidak ada ekspektasi besar, hanya kami berdua, dan perjalanan kecil di waktu luang. Namun, kadang justru di perjalanan kecil, kejutan terindah menunggu. Tanpa diduga, di sisi jalan, di antara lanskap gunungan yang hijau, saat mobil kami mulai mendekati Morro Reuter, tiba-tiba di kejauhan saya melihat sesuatu yang berwarna pink lembut. Sederetan pohon berbunga. Warnanya begitu halus, begitu romantis, menyerupai sakura. Bukan pink yang mencolok, tapi pink lembut, seperti sapuan cat air di atas kanvas alam. Kontrasnya begitu indah, begitu tidak biasa. Jantung saya seperti tersentak kecil. Itu apa ya? Saya memperhatikan lebih dekat. Kelopaknya tampak ringan, rantingnya ramping, bunganya memenuhi hampir seluruh cabang. Mirip sakura. Saya menoleh ke suami dan berkata spontan, "Balik arah yuk." Dan tanpa banyak bertanya, dia langsung mencari tempat untuk berputar. Hal kecil seperti itu selalu membuat hati saya hangat. Saya merasa didengar, diikuti, dan dihargai. Kami pun kembali ke arah pohon-pohon itu. Semakin dekat semakin jelas. Dan di belakangnya pegunungan berdiri megah. Udara dingin menyentuh wajah, dan pohon-pohon pink itu seakan sedang merayakan sesuatu. Hanya saya entah kenapa berdebar kecil. Karena di selatan Brazil memang banyak bunga ipe yang juga menyerupai sakura. Saya belum berani berharap. Kami parkir, lalu berjalan mendekat. Langkah saya terasa ringan. Semakin dekat, semakin terlihat detailnya. Bentuk rantingnya, kelopak bunganya kecil dan bertumpuk. Warnanya gradasi pink yang lembut. Dan saat angin kencang, dan saat angin datang, kelopak-kelopak itu bergerak perlahan, seperti tarian sunyi di bawah pegunungan Brazil. Beberapa bunga berguguran tertiup angin tipis musim dingin. Caranya berguguran tertiup angin itu benar-benar mirip sakura. Saya benar-benar terpaku. Saya sampai bertanya pada orang-orang yang ada di sekitar sana,
Lalu seorang wanita tersenyum dan berkata, "Ya, itu benar memang sakura." Dan saat itu, saya hampir tidak percaya. Sakura di Brasil. Rasanya seperti menemukan bagian kecil dari Jepang yang tersesat dengan indah di antara pegunungan Rio Grande do Sul. Terakhir kali kami melihat sakura adalah tahun 2018 saat kami mengunjungi Beijing, China. Waktu itu pun rasanya magic banget, dan saya tidak pernah berpikir bahwa beberapa tahun kemudian kami akan berdiri di bawah sakura lagi, di benua yang berbeda. Tidak pernah terbayang bahwa di Brasil pun kami bisa bertemu kembali dengan bunga ini. Sakura atau Prunus cerulata bahasa Latinnya berasal dari Jepang. Sudah ratusan tahun bunga ini menjadi simbol keindahan, kehidupan, dan kefanaan. Di Jepang, sakura bukan hanya bunga, namun lebih dari itu. Sakura adalah simbol filosofi hidup. Dalam budaya Jepang, sakura melambangkan kefanaan, keindahan yang hadir, lalu pergi. Ia mekar begitu indah, namun hanya bertahan beberapa hari hingga minggu, hanya sebentar saja. Dan justru karena singkat itulah ia begitu dihargai. Mungkin itulah sebabnya banyak orang begitu mencintainya, karena sakura mengingatkan kita untuk menghargai setiap momen. Tradisi Hanami di Jepang adalah tradisi duduk bersama keluarga dan orang tercinta di bawah pohon sakura. Mereka makan bersama, tertawa bersama, berfoto bersama. Pokoknya perayaan hidup serta kebersamaan, dan menikmati momen sebelum kelopaknya berguguran. Karena hidup pun seperti itu, indah namun tidak selamanya. Mungkin itulah sebabnya sakura dicintai oleh begitu banyak orang di seluruh dunia. Ia mengingatkan kita untuk hadir, untuk menikmati dan bersyukur. Dan hari itu, di bawah sakura Brasil, dengan latar pegunungan yang begitu agung, saya merasa sedang diberi pengingat yang lembut oleh Tuhan, bahwa keindahan bisa datang tanpa direncanakan, bahwa perjalanan sederhana bisa berubah menjadi momen tak terlupakan, bahwa cinta tidak selalu tentang hal spektakuler, tetapi tentang berdiri berdampingan, melihat bunga yang sama, dan merasakan kebahagiaan yang sama. Saya memang pecinta bunga. Semua jenis bunga selalu membuat hati saya tersenyum. Ada sesuatu tentang bunga yang membuat dunia terasa lebih lembut. Namun sakura punya tempat yang sangat khusus. Warnanya yang pink lembut, tidak agresif, tidak berlebihan, hanya hadir dengan anggun. Di depan kamera hari itu, dengan pegunungan sebagai latar belakang, saya merasa seperti berada di lukisan hidup. Langit biru, gunung yang berlapis-lapis, udara dingin yang bersih, dan sakura yang bermekaran. Beberapa kali saya berhenti berbicara, hanya untuk mendengar suara angin. Karena ada momen-momen yang tidak perlu banyak kata, cukup dirasakan. Di antara semua momen hari itu, ada satu momen yang sangat sederhana, namun begitu berarti bagi kami. Di pinggir jalan raya, di bawah deretan sakura yang bermekaran, dengan pegunungan sebagai latar belakang, kami berdansa. Bukan di ballroom,
bukan di acara resmi, bukan dengan gaun panjang atau jas elegan. Hanya di pinggir jalan, dengan jaket musim dingin, dan angin tipis yang sesekali menggoyangkan kelopak bunga di atas kepala kami. Itu adalah slow dance yang biasa kami pelajari di rumah. Awalnya hanya sebagai olahraga, sebagai cara sederhana untuk menjaga kesehatan, agar tubuh tetap bergerak, agar jantung tetap kuat. Slow dance mengajarkan kami keseimbangan, saling mengikuti, saling memimpin bergantian, merasakan ritme satu sama lain. Dan di bawah sakura yang melambangkan kefanaan hidup, tarian kecil kami di pinggir jalan itu seakan menjadi simbol komitmen yang sunyi. Bahwa selama masih ada waktu, selama masih ada langkah, kami ingin terus menari bersama. Tidak peduli di mana, tidak peduli dilihat orang atau tidak peduli itu hanya di pinggir jalan raya. Karena romantisme bukan tentang tempatnya, tetapi tentang hati yang hadir sepenuhnya. Namun hari itu, dansa itu terasa berbeda, karena ketika kami bergerak perlahan di bawah sakura, saya menyadari sesuatu, bahwa pernikahan pun seperti tarian, tidak selalu tentang langkah yang sempurna. Kadang ada salah pijak, kadang ritmenya tidak sinkron, kadang harus berhenti sejenak untuk menyesuaikan. Namun yang terpenting adalah tetap saling menggenggam. Saat kami berputar perlahan, beberapa kelopak sakura jatuh di sekitar kami. Mobil-mobil lewat di kejauhan. Hidup terus berjalan. Namun, di lingkar kecil kami berdua, waktu terasa melambat. Saya menyadari, olahraga kecil yang kami lakukan di rumah itu ternyata lebih dari sekadar menjaga kesehatan tubuh. Ia menjaga kedekatan, menjaga sentuhan, dan juga menjaga koneksi. Di dunia yang sering sibuk dan bising, dansa sederhana itu adalah cara kami berkata tanpa kata. Aku masih memilihmu hari ini dan besok. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari menari di bawah sakura. Sakura mengajarkan bahwa hidup itu sementara. Tarian kami mengajarkan bahwa kebersamaan harus dirawat setiap hari. Tidak perlu panggung besar, tidak perlu musik keras. Cukup dua hati yang mau bergerak bersama. Di bawah bunga yang akan gugur beberapa hari lagi, kami memilih untuk menikmati momen itu sepenuhnya. Karena suatu hari nanti, mungkin bunga itu tidak ada lagi. Mungkin musimnya sudah berganti. Namun, kenangan tentang hari itu akan selalu kami ingat. Dan setiap kali kami berdansa lagi di rumah, mungkin kami akan tersenyum, mengingat bahwa kami pernah menari di pinggir jalan, di bawah sakura Brasil, dengan pegunungan sebagai latar belakangnya.
Melihat bunga sakura, ada sesuatu yang sangat feminin, lembut, dan romantis dari warna pinknya, seperti langit yang sedang jatuh cinta. Melihatnya di Brasil, terasa seperti pelukan tak terduga dari alam, seolah berkata, keindahan bisa kamu temukan di mana saja, bahkan di tempat yang tidak kamu rencanakan sama sekali. Melalui video ini, saya ingin membagikan keindahan itu kepada kalian. Warna pink yang kontras dengan langit biru Brasil melambangkan keheningan yang damai. Kelopak-kelopak yang menari tertiup angin melambangkan keindahan yang tidak dibuat-buat, dan kebahagiaan kecil yang kami rasakan saat itu. Karena terkadang, perjalanan bukan tentang destinasi, tetapi tentang momen tak terduga yang membuat kita berhenti sejenak, tersenyum, dan bersyukur. Mungkin itulah inti dari perjalanan kami hari itu. Bukan Mohohoiter sebagai tujuan, bukan kota kecilnya, tetapi kejutan di tengah jalan. Karena hidup pun sering seperti itu. Kita punya rencana, kita punya tujuan. Namun di tengah perjalanan, Tuhan kadang memberi hadiah kecil yang tidak kita duga. Yang perlu kita lakukan hanyalah peka, berani berhenti, dan berani berbalik arah dan bertindak. Seperti hari itu, hanya karena saya berkata, balik arah yuk, dan kami melakukannya. In the quiet hours of early morn, Terima kasih sudah berjalan bersama kami hari ini. Terima kasih sudah menikmati Sakura Brazil bersama kami. Dengan latar pegunungan yang indah, langit biru musim dingin, dan cinta yang sederhana. Semoga keindahan ini sampai ke hati kalian. Dan semoga di perjalanan kalian masing-masing, kalian juga menemukan Sakura kalian sendiri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dah.